Pratiwi dengan NIM 12110323868. Saya dari kelas 2A, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. Saya akan membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Pembahasan di sini tentang pendekatan dan metode pendidikan Islam dalam perspektif filosofis. Yang pertama, pendekatan pendidikan Islam dalam perspektif filosofis. Nah, apa sih pengertian pendekatan itu? Pendekatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan suatu perbuatan atau cara mendekati, dengan kata lain, usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk diteliti. Jadi, pendekatan pendidikan dalam perspektif filosofis merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan dengan metode filsafat. Pendidikan juga membutuhkan filsafat karena masalah-masalah pendidikan tidak hanya tentang pelaksanaan pendidikannya saja dan yang hanya terbatas pada pengalaman. Selanjutnya, jenis-jenis pendekatan. Di sini ada 5 jenis pendekatan. Yang pertama, pendekatan filosofis. Dijelaskan bahwa bagi pendidikan Islam diartikan sebagai studi proses tentang kependidikan yang didasari dengan nilai-nilai ajaran Islam terkait konsep filosofis tersebut dan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi dalam proses pembelajaran pendekatan filosofis diaplikasikan ketika guru mengajar. Yang kedua, pendekatan induksi-deduksi. Pendekatan induksi yaitu suatu pendekatan yang menganalisis secara ilmiah dan menentukan hukum yang bersifat umum atau universal. Lalu pendekatan deduksi yaitu cara berpikir analisa secara ilmiah yang bergerak dari hal-hal bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Selanjutnya yang ketiga, pendekatan sosiokultural. Pendekatan ini sangat efektif untuk membentuk kebersamaan peserta didik dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakatnya. Karena selain sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial. Sebab apa? Sebab manusia tidak dapat hidup sendiri. Yang keempat, pendekatan fungsional. Pendekatan ini yang disadari sepenuhnya bahwa materi pelajaran yang disampaikan peserta didik tidak hanya sekedar memajukan aspek kognitifnya saja, tetapi juga untuk kelangsungan hidupnya di masa mendatang. Yang terakhir, pendekatan emosional, yaitu pendekatan dengan usaha untuk menggugah perasaan dan emosi peserta didik dalam meyakini, memahami, dan menghayati ajaran agamanya. Yang pembahasan kedua tentang metode pendidikan Islam dalam perspektif filosofis. Metode itu apa? Metode yaitu suatu jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan. Kalau metode pendidikan adalah salah satu aspek pembahasan yang dijadikan sebagai alat untuk menyajikan bahan pelajaran yang dapat menunjang keberhasilan peserta didiknya. Lalu jenis-jenis metodenya apa saja? Ada 5. Pertama, metode ceramah. Metode ini memberikan penjelasan kepada peserta didik dalam bentuk lisan atau tulisan pada waktu dan tempat tertentu. Lalu metode inilah yang sering digunakan oleh para guru
Yang kedua, metode diskusi. Metode diskusi ini metode yang memberikan permasalahan kepada peserta didik. Untuk apa? Untuk dipecahkan oleh peserta didik tersebut, diselesaikan, dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengeluarkan pendapatnya dan mempertahankan argumentasinya itu. Dipertahankan dengan kuat argumentasinya itu biar tidak goyah dari, misal dalam diskusi tersebut antar kelompok tidak goyah argumentasinya tersebut. Yang ketiga, metode penugasan. Metode ini menyajikan bahan pelajaran yang diberikan oleh guru kepada peserta didiknya untuk dikerjakan dan mempertanggungjawabkan hasil yang dikerjakannya tersebut. Lalu metode yang keempat, metode tanya jawab. Metode ini menyajikan sejumlah pertanyaan yang dilontarkan dari peserta didik kepada guru atau sebaliknya. Sejumlah pertanyaan yang dilontarkan dari seorang guru bertanya kepada peserta didiknya. Nah, itulah tentang metode tanya jawab. Yang terakhir itu metode apa? Metode praktek. Yang kelima, metode ini mendidik dengan cara memberikan suatu alat atau media pembelajaran yang dapat memudahkan peserta didik memudahkan dan mempraktekkan suatu materi yang akan dipelajari. Nah, sekian materi yang dapat saya jelaskan dalam video ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.